Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalimat pertama yang perlu kita ucapkan pada sore hari ini adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kemudian kita diberikan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki pada majelis yang mulia ini, juga diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai macam amal salih pada hari ini. Mari kita terus berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah menerima semua amal salih kita, menjadikannya sebagai penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah, dan terus kita berdoa semoga Allah memberikan kita hati yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pertama saya mohon maaf karena perlu mengganti schedule ya. Yang awalnya mestinya Sabtu ketiga ya, menjadi Sabtu kedua karena besok saya harus berangkat umroh, jadi kemungkinan tidak bisa mengisi di Sabtu yang ketiga. Makanya kemarin saya tawarkan, dan termasuk di beberapa tempat juga saya tawarkan hal yang sama, dan kita majukan sehingga bulan itu tidak libur. Karena kalau sudah libur sekali itu berarti libur sebulan, ya kan? Kalau libur sekali itu berarti libur sebulan, karena kita sebulan sekali. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kepada Nabi Syith dan juga Nabi Idris. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemarin kita sudah sampai pada episode di mana Nabi Adam diturunkan di India dan Bunda Hawa diturunkan di Jeddah ya. Jadi Adam diturunkan di India, kemudian Bunda Hawa diturunkan di Jeddah. Pada akhirnya kemudian keduanya dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan tuntunan Allah di Arafah atau di Jabal Rahmah. Ada dua pendapat itu. Lalu kemudian keduanya bergerak ke lembah Bakkah dan membangun Ka'bah. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Adam alaihi salam, tapi juga ada yang mengatakan pertama kali yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Ya, ini khilaf di dalam sirah dan itu tidak perlu diperuncing lagi.
Sampailah kemudian jemaah yang dirahmati Allah setelah membangun Ka'bah, dan kemarin sudah saya jelaskan tentang proses pembangunan Ka'bah mulai sejak awal sampai hari ini, kenapa kemudian jadi Ka'bah yang seperti itu gitu ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Adam alaihi salam keturunan setelah beberapa lama kemudian tinggal di bumi. Layaknya sebagai suami istri, mereka kemudian punya keturunan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keturunan Adam alaihi salam di dalam surah Al-Maidah ayat 31 sampai 37. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqq." Dan bacakan Muhammad kepada mereka tentang berita anak Nabi Adam alaihi salam dengan cara yang benar. Kita tahu bahwa anak Nabi Adam yang pertama lahir adalah Qabil bersama siapa ini? Saudarinya Iklimah. Jadi yang pertama lahir adalah Qabil bersama saudarinya Iklimah. Sementara Nabiullah Adam dengan Bunda Hawa itu punya anak. Dalam sebuah keterangan di dalam kitab ini disampaikan anna Hawa waladat li Adam arba'ina waladan fi 20 batnan, bahwa Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali dan dalam setiap kelahiran selalu 2. Berarti 2 kali 20 berarti 40 gitu ya, 40. Saya selalu sampaikan jangan kaget dengan angka 40 karena umurnya juga 1000 gitu ya, karena umurnya juga 1000. Adam itu dijatah oleh Allah 1000 tahun, tapi nanti 40 tahunnya diberikan kepada Daud, tersisa 460 tahun. Nanti di akhir ketika Adam mau dicabut, Adam lupa bahwa 40 tahunnya sudah diberikan. Dicabut nyawanya pada usia 960 tahun. Protes. Nabi Adam protes. Allah bilang sama saya bahwa saya dijatah 1000 tahun. Ini masih 960 tahun. Masih ada 40 tahun lagi. Kemudian kata malaikat, bukankah engkau telah memberikan 40 tahun itu kepada keturunanmu, yaitu Daud? Karena Daud itu termasuk yang punya umur dari keturunan Nabiullah Adam yang pendek, maka dikasih 40 tahun. Nah, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hak Allah untuk memberikan itu. Akhirnya dicabutnya 960 tahun. Dengan umur 950 tahun punya anak 6 kok rugi gitu kan. Iya kan? Nah, wong kita aja umur 60 kadang ada yang sampai 8 kok. Bahkan kalau nenek kita dulu ya, orang tua kita dulu umur 60 kadang ada yang 12 kok. Ada yang banyak lah, ada yang banyak. Artinya kan dengan umur 960 atau katakanlah 1000 tahun itu sangat layak dan sangat realistis untuk bisa mencapai angka 20 kali kelahiran. Sangat realistis gak? Sangat realistis gitu ya. Keterangan para ulama begitu. Itu kata Ibnu Ishaq ya. Ibnu Ishaq itu adalah ulama sirah yang paling bisa dirujuk ya. Karena beliau adalah senior dalam urusan sirah gitu ya. Sirah Ibnu Hisham itu juga yang karang Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan itu anaknya 40 dari 20 kali kelahiran. Tapi juga ada yang mengatakan waqila mi'atu wa ishrina batnan, 120 kali kelahiran. Berarti berapa? Berapa berarti? 200? 240. 240 kalau dikonversi ke 1000 kan berarti per 4 tahun. Kalau 120 kali kelahiran kan berarti per berapa tahun? Kalau 960 atau anggaplah 900 itu dibagi 120 itu berapa kali per tahun? Berapa sekali kelahiran per berapa tahun? Nah, 5 tuh. Ini pun masih realistis lah, wong kita kadang 1 tahun juga lahir lagi kok. Iya kan? Sekarang punya anak, tahun depan punya anak, tahun depan lagi punya anak. Ya.
Walaupun sebenarnya para ulama lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa Adam itu punya anak 40 dalam 20 kali kelahiran. Ini lebih kuat gitu ya. Awaluhum Qabil, yang paling pertama lahir adalah Qabil, wa ukhtuhu Iklimah. Kemudian dengan saudarinya namanya Iklimah. Ini yang pertama lahir, laki sama perempuan. Wa akhiruhum Abdul Mughith, nanti yang paling terakhir namanya Abdul Mughith. Wa ukhtuhu Ummul Mughith, yang perempuannya adalah Ummul Mughith. Ini kan berarti nama baru gitu kan, yang kemudian ada di dalam terlintas dalam benak kita, yang belum pernah terlintas dalam benak kita bahwa Adam punya anak sebegitu banyaknya. Nah, pertama yang lahir Qabil, kemudian dengan Iklimah. Kemudian yang lahir berikutnya jemaah yang dirahmati Allah adalah Habil bersama Labuda. Kemudian keempat anak ini besar di bawah asuhan Nabiullah Adam alaihi salam, di bawah pendidikan Nabiullah Adam alaihi salam ya. Ada satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, dari Anas dari para sahabat termasuk dari Ibnu Abbas, bahwa anna Adam kana yuzawwiju dzikra kulli batnin bi unthal akhar, bahwa Adam diperintah oleh Allah untuk kemudian menikahkan secara silang ya, laki dengan perempuan. Jadi kalau Qabil dengan Labuda, berarti kan Habil dengan Iklimah gitu kan. Jadi secara silang. Wa anna Habil, dan kebetulan jemaah dirahmati Allah, Iklimah ini cantik. Iklimah ini cantik. Sementara Labuda yang enggak jelek tapi juga tidak secantik Iklimah. Ketika ada perintah untuk kemudian disuruh nikah silang, dinikahin secara silang, itu lakinya ini dengan perempuan ini dengan lakinya yang pertama. Maka itu kan ketemunya adalah Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Maka siapa yang dirugikan? Qabil. Kita melihat di sini yang dirugikan adalah Qabil, karena Qabil merasa bahwa itu hak dia. Ustadz, memang boleh tah nikah sesaudara begitu? Ya di situ kan waktu itu gak ada orang lagi, mau nikah sama siapa? Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan kemudian mengukur syariat sekarang dengan peristiwa saat itu gitu kan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Adam kemudian menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa kalian diminta untuk menikah, di Qabil dengan Labuda, kemudian Habil dengan Iklimah. Muntaplah Qabil, marah dia. Kenapa harus ada seperti itu? Kenapa kemudian dia dengan Iklimah? Kenapa dia enggak dengan Iklimah? Atau si Habil dengan saudarinya? Kenapa harus perlu disilang seperti itu? Maka enggak mau dia. Dia enggak mau. Akhirnya kemudian cukup terjadi perdebatan yang cukup alot gitu antara Adam dengan Qabil. Kalau Habil sih tenang saja karena memang dia yang diuntungkan di bab ini gitu kan. Nah, perdebatan ini akhirnya kemudian membuat harus ada indikator kelayakan kalau bahasa kita. Karena memang Iklimah yang diperebutkan, maka indikator kelayakannya apa untuk bisa mendapatkan ini. Disitulah kemudian jemaah dirahmati Allah, keluar perintah dari Allah, idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka Allah memerintahkan kepada keduanya melalui Adam alaihi salam ayyuqarriba qurbana, agar kemudian mereka mempersembahkan kurban. Jadi syariat kurban itu sebenarnya ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat kurban itu ada dulu sejak Nabi Adam alaihissalam, mempersembahkan kurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kurban di masa Adam itu tidak seperti di masa Ibrahim atau di masa kita, yang materialnya atau apa bahasa kita ya, hewan kurbannya itu ditentukan. Kalau kita kan sapi, kerbau, unta, kambing, domba, ayam boleh ya.
Kalau dulu boleh, di masa Adam alaihi salam apa saja boleh dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena memang Qabil ini adalah dia profesinya sebagai kalau sekarang petani milenial. Dia petani. Dia biasa menanam biji-bijian, dia biasa menanam bertani gitu ya, bercocok tanam, dan dia mempersembahkan kurbannya kepada Allah dari hasil pertaniannya yang reject. Jadi yang reject itu dia persembahkan. Ya memang sejak awal Qabil ini akhlaknya buruk. Ketahuannya dari mana? Satu, dia lupa bahwa Adam itu nabi. Nabi kan dapat wahyu. Otomatis ketika Adam menyuruh bahwa disuruh untuk nikah seperti ini, itu kan berarti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa ayahnya nabi. Dia nggak taat sama ayahnya. Sejak awal memang akhlaknya buruk. Ya, ditambah kemudian ketika dia diminta untuk berkurban, yang dia kurbankan justru yang reject. Ya memang sejak awal akhlaknya buruk gitu. Akhlaknya buruk. Ya bagian dari akhlak buruk itu pelit itu. Ya, bagian dari akhlak buruk itu pelit, itu akhlak buruk. Kemudian sementara Habil itu dia profesinya peternak. Ya, peternak. Jadi kakek moyang kita dulu itu ya kalau nggak petani ya peternak. Adam kita begitu. Nah, Habil kemudian jemaah dirahmati Allah, karena memang sejak awal Habil itu akhlaknya baik, penurut, taat. Dia paham betul ayahnya seorang nabi yang diutus oleh Allah, bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Adam itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil mempersembahkan kurban yang baik, yang terbaik. Dia menyeleksi betul dari hasil ternaknya, dia kasih yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipersembahkan, ya. Fanazalat narun faakalat qurbana Habil wa tarakat qurbana Qabil. Waktu itu enak. Orang tuh kalau kurban hari itu juga ketahuan diterima atau enggak. Ya. Salah satu indikatornya atau tanda-tandanya adalah kurbannya disambar api, dilalap api, habis, dibawa ke langit kalau bahasa. Kalau sekarang kan enggak. Hah? Nar, disambar api. Fanazalat nar, maka turun api. Faakalat, kemudian api itu memakan kurbana Habil, memakan kurbannya Habil. Jadi disambar itu sama api, sehingga kemudian itu habis. Nah, dan itu kelihatan diterimanya. Kalau kita kan sekarang nggak kelihatan gitu, mana yang diterima, mana nggak diterima. Belum tentu yang paling besar diterima dibanding yang lebih kecil gitu. Tapi juga belum tentu yang lebih kecil diterima dibanding yang lebih besar gitu kan. Itu urusan hati masing-masing gitu. Kalau dulu sebelum baginda Rasul itu bisa itu karena langsung di mana dilalap api. Dulu itu kan selain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada nabi dan rasul yang diberikan izin untuk mengambil ghanimah. Ghanimah itu hanya halal pada masa baginda Rasul untuk diambil. Ya, harta rampasan perang itu boleh dinikmati itu hanya pada masa Rasulullah. Sebelumnya masa Isa ke bawah itu nggak boleh. Itu pernah kejadian pada masa Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu kan nabi setelah Musa alaihi salam. Musa meninggal, yang ganti adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun lah yang kemudian membawa orang-orang Bani Israel yang datang dari Mesir hijrah ke Syam, itu dibawa sama Yusha bin Nun, dan baru masuk ke Syam, baru bisa kemudian mengalahkan kaum-kaum Jabbarin itu pada hari Jumat menjelang maghrib. Jadi waktu itu ada aturan perang itu hanya terjadi pada siang hari. Kalau sudah matahari tenggelam, mau seberkecamuk apapun harus selesai. Nanti dimulai lagi besoknya. Gitu. Iya.
Harus ada stop. Jadi stopnya adalah matahari tenggelam. Ya. Itu terjadi pada masa Yusha bin Nun. Waktu itu Nabi Yusha bin Nun dengan Bani Israel berperang dengan kaum Jabbarin di Baitul Maqdis. Ternyata mereka masuk ba'da asar, berkecamuk perang, dan kebetulan didominasi oleh kaum Bani Israel dan Yusha bin Nun. Ternyata belum berakhir sampai matahari mau tenggelam. Tapi kalau tidak berakhir di sore itu, maka bisa jadi musuh besoknya bisa recovery lagi dan bisa bangkit lagi. Maka waktu itu Nabi Yusha bilang sama matahari, beliau menunjuk matahari sambil mengatakan, anta ma'murah wa ana ma'mur. Matahari, kamu diperintah sama Allah, aku juga diperintah. Kamu diperintah untuk berjalan, untuk tenggelam, untuk terbit, sementara aku diperintah untuk memerangi orang-orang kafir ini. Ayo kita kerjasama. Jangan sampai kamu terbenam, aku belum selesai. Karena besoknya orang-orang Jabbarin itu akan bisa recovery lagi. Dia bisa semangat lagi. Harus selesai hari ini. Maka Nabi Yusha ngangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma isbihha, ya, ihbisha, ya Allah tolong tahan matahari, jangan tenggelam. Maka sama Allah ditahan. Itu adalah orang yang bisa menahan matahari. Ya tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian ditahan matahari, tidak sampai tenggelam, sampai dipastikan Yusha bin Nun dengan Bani Israel waktu itu kemudian bisa menaklukkan Baitul Maqdis dan mengalahkan kaum Jabbarin. Akhirnya mereka bisa masuk. Ya, tapi nanti ketika mereka bisa masuk, orang-orang Bani Israel bikin kesalahan lagi, diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Bani Israel itu kalau kita baca kisahnya mulai sejak zaman Yakub alaihi salam, kan Israel itu siapa? Israel itu siapa? Nabi Yakub. Israel itu Nabi Yakub, ya. Bani Israel berarti anaknya Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub berapa? 12. Sak keturunannya ke bawah itu semuanya Bani Israel. Nah, mereka itu punya pola. Mereka itu kuat kalau ada nabinya, lemah ketika tidak ada nabinya. Selalu begitu, ya. Makanya kenapa kemudian Bani Israel itu sampai bela-belain hijrah ke Madinah, itu karena nungguin baginda Rasul. Ya, karena nungguin baginda Rasul. Ketika nabi terakhir ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, ya mereka kemudian tidak mendustakan. Mereka mendustakan itu, gitu ya. Nah, itu polanya itu. Ketika ada nabinya mereka taat, saat nanti nabinya kemudian meninggal mereka maksiat lagi, diadab, taat lagi, diadab, taat lagi begitu. Nah, Nabi Yusha bin Nun itu jamaah dirahmati Allah, ketika kemudian sudah menaklukkan Baitul Maqdis, tuh ghanimahnya banyak banget. Ghanimahnya banyak banget. Bahkan dari salah satu ghanimah itu ada yang dicuri sama Bani Israel. Ya. Ketika kemudian dari mana ketahuannya? Ketika ghanimah itu dikumpulkan di sebuah medan, di sebuah lapangan gitu, ditungguin sama Yusha bin Nun. Kok nggak ada api yang nyambar? Kan biasanya ada api yang nyambar, pertanda bahwa itu diterima. Ternyata kok nggak ada api yang nyambar, berarti ada yang masalah ini. Ada ghanimah yang diambil, ada ghanimah yang dicuri, karena ghanimah itu nggak boleh dimakan di masa itu. Makanya nikmat umat Muhammad adalah ghanimah bisa diambil, gitu kan? Bisa dimakan, bisa diambil, bisa dibawa pulang. Ternyata setelah diperiksa, ternyata ada salah satu kabilah itu yang ngambil salah satu ghanimah. Apa yang diambil? Ternyata setelah diketahui dan tangkap tangan gitu ya, operasi tangkap tangan gitu ya, OTT gitu kan. Itu ternyata yang dicuri adalah emas sebesar kepala sapi. Mungkin beratnya 74 kilo. Mungkin kan saya bilang mungkin karena emas seberat 74 kilo. 74 kilo emas sebesar kepala sapi.
Maka waktu itu kemudian diambil dan ditaruh. Ketika ditaruh, dilalap api. Langsung kemudian dilalap api dan habis. Ya. Jadi waktu dulu itu langsung ketahuan mana kurbannya yang diterima, mana nggak diterima. Sekarang ini kan abstrak sekali nih. Ya, nggak harus yang besar diterima, juga nggak harus yang kecil diterima. Bisa jadi yang lebih besar yang diterima, lebih kecil juga diterima. Tergantung urusan hati masing-masing gitu ya. Sama dengan Qabil dan Habil. Sama-sama habis. Sama-sama habis. Apa? Kurbannya sama-sama habis. Kurbannya? Sama-sama habis. Maksudnya apa sama-sama? Ya, sekarang habis dimakan. Oh, sekarang habis. Kalau sekarang? Habis dimakan. Habis juga. Anda kalau dulu kurbannya habis itu pertanda kurbannya diterima. Kalau sekarang kurbannya habis tidak tentu diterima, gitu kan? Habis dimakan tuh kan tidak tentu diterima. Apalagi kalau cuma bisanya tren-trenan, kan sekarang ada apa istilahnya, fenomena ketika kurban itu tren-trenan. Siapa yang paling besar di masjid ini? Punya fulan, gitu kan? Itu kan privilege, gitu kan? Membangun image, gitu kan? Walaupun sebenarnya lebih besar lebih baik, gitu. Asal kita bisa jaga hati, gitu kan? Nah, ternyata kurbannya Habil yang diterima. Ketika kurbannya Habil yang diterima, jemaah dirahmati Allah, faghadaba Qabil. Maka Qabil murka, ya. Qabil murka. Dia nggak terima karena kurbannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mestinya dia kan introspeksi karena dia tidak memberikan yang terbaik, dia berikan yang reject gitu kan. Ketika dia murka, dia kemudian bersumpah, la aqtulannaka hatta la tankiha ukhti. Aku bersumpah aku akan membunuhmu wahai Habil sampai engkau tidak bisa menikahi saudariku. Tiba-tiba Habil kemudian menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya kurban yang diterima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Termasuk sekarang ini juga begitu. Kurban yang diterima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Karena hanya kurbannya orang yang bertakwa yang diterima. Ya, salah satu cirinya satu, dia membeli hewan kurban dari harta terbaiknya, bukan dari harta haram. Ya kan? Bukan dari harta syubhat, apalagi harta riba. Ya. Dia membelinya dari harta yang jelas-jelas halal, gitu ya. Kemudian dia menjaga hatinya untuk tidak takabur, tidak ujub, dan menyembelihnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada sumpah yang kemudian disampaikan oleh siapa ini, si Qabil, bahwa dia akan membunuh siapa? Habil. Jadi rasa iri itu, jemaah yang dirahmati Allah, membuat saudara lupa pada saudaranya. Rasa iri itu membuat kita lupa mana saudara, mana musuh. Ya. Qabil itu karena rasa iri itu membuat dia lupa pada adiknya, bahwa itu saudaranya. Dia mau bunuh juga. Sama juga dengan kasus yang di Yusuf alaihi salam. Yakub itu kan punya anak 12. Dan Yusuf itu yang paling unggul. Yusuf yang paling unggul dari sisi akhlak. Karena dari sisi akhlak dia yang paling salih, dia yang paling lembut, dia yang paling sopan, dia yang paling bakti sama orang tuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mereka kakak-kakaknya itu melihat bahwa ayahnya lebih sayang kepada Yusuf. Makanya kita itu perlu hati-hati memang. Kita itu kalau sudah punya anak 2, punya anak 3, kadang mau nggak mau kita itu punya kecenderungan. Bener gak? Iya kan? Kan setiap anak beda-beda tuh. Iya kan? Kadang kita sebagai orang tua itu punya kecenderungan agak apa ini? Agak condong kepada nomor 2. Agak condong pada nomor 3, kadang begitu. Agak condong pada nomor 1, kadang begitu. Suka-suka anak kita bilang, ayah itu belain adik terus, gitu kan? Aku tok sing disalahno, gitu kan? Itu kan sebenarnya dia melihat bahwa kita itu lebih condong pada adik atau terutama pada bungsu, ya, pada yang paling bungsu, biasanya begitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kasus Nabi Yusuf alaihi salam itu sama, bahwa kakak-kakaknya merasa bahwa adiknya lebih disayang
sehingga kemudian dia iri. Ketika dia iri, dia lupa bahwa itu adiknya. Dibunuh juga kan? Ya walaupun tidak sampai mati, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Nah, iri itu, iri pada saudara itu sampai hari ini polanya sama. Saya kasih tahu, dan ini jenengan bisa mendeteksi. Kalau kemudian iri sama saudara itu potensi keluar, itu potensi ada manakala ada kakak yang tidak lebih unggul daripada adik dan dia tidak legowo, iri muncul. Paham ya? Kalau kita sebagai kakak, terutama kakak tertua, ternyata tidak lebih unggul daripada adik kita. Adik kita lebih unggul mulai dari ibadahnya, ilmunya, hartanya, kehormatannya dan lain sebagainya lebih unggul, dan kita sebagai kakak tidak nerima itu, iri itu pasti muncul. Sehingga nanti pada akhirnya mau ketemu males. Ya, males. Kemudian ada aja yang dilihat dari keburukan adiknya. Ya, ada aja. Ya, padahal adiknya aman-aman saja, slow-slow aja gitu, ada aja yang dia lihat. Dan itu terjadi, coba bayangin. Habil itu adik, Qabil itu kakak. Ketika Habil lebih unggul daripada Qabil dan Qabil tidak menerima itu, potensi iri muncul. Yusuf itu nomor berapa? Nomor 11. Berarti di atas Yusuf ada 10 kakak-kakaknya. Ketika Yusuf lebih unggul dari sisi akhlak, dari sisi istilahnya ketaatan pada orang tuanya, kemudian kakak-kakaknya tidak menerima itu, iri itu muncul. Sekarang sampean bisa istilahnya itu coba bertanya kepada diri kita, keluarga kita. Pokoknya kalau ada kakak yang kemudian tidak lebih unggul daripada adik dan kakaknya tidak legowo, iri itu muncul. Gak usah jauh-jauh. Setan sama Adam, iblis sama Adam, itu lebih dulu mana? Iblis. Adam muncul belakangan. Ketika Adam lebih unggul daripada iblis dan iblis tidak nerima itu, iri itu muncul. Dan itu sampai sekarang itu berlaku itu. Konsep itu sampai sekarang berlaku. Makanya kalau jenengan jadi kakak tertua, maka tuntutannya adalah harus lebih unggul daripada adik-adiknya. Kalau nggak lebih unggul, harus legowo, sabar, legowo, pokoknya nerima. Karena kalau ndak, iri itu muncul. Terutama ketika ngumpul bareng, tiba-tiba si orang luarnya memuji adiknya, suka-suka sebagai kakak itu kayak gimana gitu. Makanya yang paling ideal adalah kakak tertua itu yang paling unggul. Kalau kakak tertua yang paling unggul, ini aman nih. Saudara-saudara ini biasanya aman, karena biasanya ngemong dia. Paham nggak? Ngemong dia kepada adiknya ditata semua gitu. Tapi kalau si bungsu yang paling unggul dan kakak sulungnya tidak nerima itu, iri pasti. Iri. Begitu konsepnya. Jenengan bisa bertanya kepada diri jenengan sendiri, atau mungkin saya melihat di banyak tempat kasusnya kayak gitu, terutama soal waris gitu. Kayak gitu, sukanya kayak gitu. Nah, yang terjadi kepada Qabil, kepada Habil, kepada Yusuf sama, konsepnya sama. Makanya kita belajar sirah itu mengambil hikmah dan pelajaran, mengambil kaidah-kaidah yang pernah terjadi. Ini bukan soal cerita masa lalu, tapi ini juga soal apa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita berada pada posisi sebagai kakak, ya siapkan sebagai kakak terbaik, kakak paling unggul, atau siapkan hati yang paling lapang untuk menerima adiknya yang lebih unggul, katakanlah begitu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya punya Habil lah yang diterima. Ketika punya Habil diterima, jemaah dirahmati Allah, ketika hendak Nabiullah Adam alaihi salam menikahkan dengan Iklimah, marah betul.
bahkan Qabil akan membunuh Habil. Bahkan Qabil tuh bilang kepada Adam alaihi salam, saking dari marahnya, dia bilang sama Adam, innama taqabbala minhu li'annaka da'awta lahu wa lam tad'u li. Kata Qabil, wahai ayahku, sesungguhnya kurbannya Habil itu diterima karena engkau secara khusus mendoakan kurbannya Habil, sementara engkau tidak mendoakan untukku. Bayangin, iri itu buta segalanya itu, sampai ayahnya aja dimusuhi gitu. Wa tawa'ada akhahu fima bainahu wa bainahu, maka kemudian Qabil berjanji untuk membunuh Habil. Bagaimana cara membunuhnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Abu Ja'far mengatakan bahwa falamma kana dzata lailatin abta'a Habil fir ra'i. Suatu hari Habil itu terlambat pulang dari mengembala. Kan dia peternak. Peternak itu kalau ngembala, kalau peternak dulu itu digembala. Kalau sekarang kan dikerangkeng atau dikurung gitu ya. Di kandang ya maksudnya. Kalau dulu itu kan digembala. Pertanyaannya, kenapa waktu peternak dulu itu, termasuk juga baginda Rasul, kemudian Adam ini si Habil digembala? Kenapa? Lahannya ombo, Pak. Ya, lahannya ombo. Kalau kita ini kalau nggak punya lahan mau digembala di mana gitu kan, paling dikurung kan. Kenapa Australia itu dia bisa kemudian, saya pernah waktu beberapa pekan yang lalu tuh kedatangan tamu dari New Zealand di lembaga kami. Dia cerita tentang sapi di Australia. Jumlah sapi di Australia itu lebih banyak dibanding jumlah orangnya. Coba bayangin. Makanya harganya murah. Kalau ngimpor dari Australia itu lebih murah. Makanya kalau sudah impor masuk, ini harga di sini udah kalang kabut gitu ya. Kemudian karena banyakkan sapinya, bahkan dia mengatakan kami itu makan daging tanpa sapi itu beranak. Saat ini yang existing itu cukup untuk makan daging 10 tahun. Saking dari banyaknya. Ya wajar, di sana itu kan populasinya sekian juta ya, dibanding Indonesia ratusan juta kan. Sementara luas tanahnya luas. Makanya kemudian sapi-sapi itu digembala, lepas gitu ya, sehingga operasionalnya kemudian menjadi lebih kecil gitu dibanding kita sekarang. Kita kan karena lahannya sedikit, kalau lahannya banyak ya bisa digembala gitu ya. Nah waktu itu Habil terlambat dari mengembala ternaknya, tidak pulang-pulang. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ba'atha Adam akhahu Qabil yanzura ma abta'abi. Maka Adam mengutus Qabil untuk melihat dan menjemput adiknya. Wajar kan sebagai ayah? Iya kan? Sebagai ayah kan wajar nyuruh kakaknya untuk jemputin adiknya. Lihat adiknya, jangan-jangan terjadi sesuatu. Nah, justru momentum itu yang digunakan oleh Qabil untuk membunuh adiknya. Jadi dendam itu dia simpan betul. Falamma dhahaba idza huwa bihi, ketika Qabil kemudian berangkat ya ke tempat di mana Habil mengembala dombanya, ada yang mengatakan bahwa Qabil menemukan Habil sedang tertidur. Makanya kemudian Habil terlambat pulang ya. Sebenarnya antara Qabil dengan Habil, kalau mau lek-lekan, kalau bahasa kita gitu, kalau mau lek-lekan itu Habil jauh lebih kuat ya, jauh lebih kuat ya dibanding Qabil. Makanya di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni uridu an tabu la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Wahai kakakku, kata Habil, kalaupun engkau mau memukulku, engkau mau kemudian membunuhku, aku tidak akan membalas ya. Aku tidak akan membalas. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku enggak akan membalas untuk membunuh, enggak. Jadi Habil tuh pengennya ya, dia sebenarnya secara performa jauh lebih kekar dibanding kakaknya.
Itulah kenapa sebagian ulama sirah mengatakan bahwa Qabil ketika menyusul adiknya Habil itu, dia menemukan posisi adiknya sedang tertidur. Maka waktu itu dia bunuh adiknya itu dengan mengatakan dengan melakukan innama qatalahu bi sakhratin ramaha ala ra'sihi. Dia ambil batu, dia keprukin kepala adiknya. Jadi batu besar, dia keprukin kepala adiknya yang tidur itu, mati. Wakilah, tapi juga ada yang mengatakan bal khanaqahu khunuqan syadidan. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa dia dibunuh dengan cara dicekik sampai mati. Dicekik sampai mati. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun setelah itu sebenarnya ada rasa penyesalan dari Qabil setelah lihat adiknya meninggal. Jadi memang iri itu luar biasa, cuma yang dirahmati Allah. Kita sebagai orang tua itu betul-betul harus memitigasi untuk tidak ada rasa iri antara adik dengan kakak. Itu penting sekali. Penting sekali itu. Terutama kalau kita udah meninggal, masih ada iri-irian antara sesaudara. Aduh, ribut itu, Pak. Karena terlalu konsen dengan ributnya sampai lupa mendoakan orang tuanya kadang. Ya. Maka setelah meninggal, jemaah dirahmati Allah, famata, si Habil meninggal. Bingunglah si siapa? Qabil. Karena memang itu adalah pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan pertama di muka bumi. Makanya Rasul itu pernah mengatakan, la tuqtal nafsun zulman illa ala ibni Adam al-awwal qiflun min damiha. Tidaklah seseorang dibunuh dengan cara yang dolim kecuali orang yang pertama kali melakukan pembunuhan juga dapat dosanya. Iya. Jadi sampai sekarang tuh Qabil masih dapat dosa. Kalau ada orang membunuh secara dolim, maka Qabil masih dapat kiflun min damiha, masih dapat dosa dari menumpahkan darah dengan cara tidak halal itu, karena dia yang memulai. Maka hati-hati dengan amal yang memulai amal, terutama amal-amal buruk, ya. Atau kalau sekarang yang paling mudah, kalau sekarang tuh posting buka aurat, posting di WA, di Facebook. Kalau story WA mungkin dia seharian selesai. Kalau di Facebook, di TikTok, di mana lagi, di IG, kemudian buka aurat, jangan bangga dengan viewersnya. Itu bisa ngitung dosanya nanti, gitu loh. Paham ya? Kalau kita paham, kita orang paham, ngerti gitu. Ketika kemudian ada orang buka aurat diposting, apalagi kemudian itu mengumbar nafsu, mengumbar syahwat dan lain sebagainya, kemudian dilihat viewersnya 1,5 juta, itu gak usah bangga. Tapi kalau orang gak ngerti, oh itu cuan. Tapi yang ngerti kalau sudah ada, ya Rabbi, apalagi kalau gak dihapus itu terus akan bertambah, itu menjadi dosa terus. Dan sekarang menjadi hal yang remeh begitu tuh. Bahkan menjadi FOMO. Semua orang mau melakukan hal itu karena ada duitnya. Mudah-mudahan kita dijaga semua. Anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika bingung, dia gendong tuh, dia panggul adik itu. Karena dia nggak tahu mau diapain nih. Mau dibawa pulang, dimarahi sama ayah. Maka dia panggul. Bahkan ada yang mengatakan, ini menarik sekali kalimatnya, dzakara ba'duhum annahu lamma qatalahu hamalahu ala dhahrihi sanah. Ketika dia sudah membunuh Habil, maka dia panggul Habil itu untuk mencari solusi gimana cara menyelesaikan urusan ini. Dia panggul, dia bawa adiknya itu sepanjang 1 tahun. Itu masih sedikit. Wa qala akharun, yang lain, ulama yang lain mengatakan hamalahu mi'ah sanah, dia dibawa 100 tahun. Tapi saya serk yang 1 tahun. Dibawa terus, ya. Sampai hatta ba'atsallahu ghurabain, kata Imam As-Sudi.
sampai Allah mengutus kepada Qabil itu ghurabain, dua burung. Faba'atsallahu ghuraba yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Sampai dua burung itu bertengkar, salah satunya kemudian meninggal. Tiba-tiba burung yang tadi menang itu dia menggali tanah itu dengan cakarnya itu, lalu kemudian menguburkan burung yang tadi kalah dan meninggal itu. Ketika melihat itu, kemudian Qabil mengatakan, ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kenapa aku enggak melakukan itu sejak dulu? Maka kemudian adiknya itu dikuburi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikuburkan, kemudian Adam juga paham bahwa anaknya meninggal, si Habil meninggal, padahal Habil ini oleh Adam digadang-gadang sebagai penerusnya, orang yang akan meneruskan estafet dakwahnya. Dia yang kemudian paling salih, paling taat, paling membahagiakan orang tua. Maka jemaah dirahmati Allah, kata akhlut tawarikh wasyar, para ahli tarikh dan ahli sirah mengatakan anna Adama hazina ala ibnihi Habil hasnan syadida. Adam kemudian sedih sekali dengan meninggalnya Habil dengan kesedihan yang sangat, saking dari sedihnya sampai Adam menggubah syair. Orang tuh kalau sudah sedihnya dalam biasanya agak melankolis, ya kan? Kan puisi-puisi itu hadir dari kegelisahan gitu kan. Berarti yang orang-orang yang puitis itu rata-rata orang gelisah itu gitu. Ada yang mengatakan bahwa syair itu lahir dari kegelisahan. Ya. Gelisah akhirnya terlalu dalam, akhirnya kemudian menggubah syair. Adam juga begitu. Adam tuh sedih banget, sedih sekali karena Habil meninggal. Maka saking dari sedihnya Adam bisa menggubah syair. Nah, jemaah dirahmati Allah, setelah Habil kemudian meninggal, Adam juga selalu minta kepada Allah agar diberikan ganti, agar diberikan ganti. Maka suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Hawa satu kelahiran lagi, ya. Setelah Habil meninggal, maka kemudian Hawa mendapatkan anak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu Syith. Siapa? Syith. Shin ya tha. Nama lengkapnya sebenarnya Hibbatullah. Hibbatullah itu adalah pemberian atau hadiah dari Allah sebagai ganti untuk Habil. Jadi gantinya Habil. Cuma pada akhirnya nanti diberikan julukan dengan Syith, ya. Kita kenal dengan Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pengganti atau nanti penerus estafet dakwah Nabiullah Adam alaihi salam. Nama aslinya adalah Hibbatullah, hadiah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti jemaah dirahmati Allah, dia dikasih julukan Syith. Kenapa dia disebut sebagai nabi? Kenapa? Karena kata baginda Rasul, innallaha anzala mi'ata sahifatin wa arba' suhuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 sahifah dan 4 suhuf. Ala Syith khamsina sahifah. Diberikan kepada Syith 50 sahifah. Jadi bukti bahwa Syith itu adalah nabi, beliau mendapatkan sahifah, ya, beliau mendapatkan sahifah. Kemudian kata Ibnu Ishaq, lamma hadarat Adam al-wafah ahida ila ibnihi Syith. Ketika Nabiullah Adam menjelang wafatnya, beliau kemudian berwasiat kepada Syith, ya, dan memberikan pelajaran. Wa 'allamahu sa'atil laili wan nahar. Dan kemudian Nabiullah Adam mengajarkan kepada Syith tentang waktu-waktu di malam dan di siang. Wa 'allamahu ibadati tilkas sa'at, dan mengajarkan juga kepada Syith tentang mengibadahi waktu-waktu itu, ya, dengan salat, dengan puasa dan lain sebagainya. Wa 'allamahu biwuqu'it tufan ba'da dalik, dan memberikan mengajarkan atau memberikan informasi kepada Syith bahwa akan terjadi tufan pada masa
Nabi Nuh alaihi salam. Jadi tufan itu sudah diberikan oleh Allah informasinya kepada Adam, dan kemudian diberikan juga kepada Syith alaihi salam. Wa yuqal, dan dikatakan, inna ansaba bani Adam al-yawm kulluha tantahi ila Syith, dan seluruh nasab Bani Adam hari ini, ya, berarti hari ini itu pada waktu kitab ini ditulis, ya, hari ini kulluha tantahi ila Syith, seluruhnya berakhir atau merujuk atau melalui Syith, tidak Qabil, ya, tidak Qabil. Nah, cuma ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syith ini adalah anak Adam yang kemudian nanti meneruskan estafet dakwah Nabiullah Adam alaihi salam. Syith kemudian punya anak cukup banyak gitu, tapi kemudian yang dipilih oleh Syith nanti namanya Anush. Jadi Syith punya anak Anush. Anush punya anak Qainan. Jadi Adam punya anak Syith, Syith punya anak Anush, Anush punya anak Qainan. Qainan punya anak Mihlayil atau Mahlayil. Mahlayil punya anak Yarid, Yarid punya anak Khunuh yang kita kenal dengan Idris. Nabi Idris alaihi salam. Jadi Khunuh itu, Nabi Idris itu nama lengkapnya adalah Khunuh atau Ukhnuh. Kenapa dikasih nama Idris? Kenapa? Karena suka belajar. Idris itu kan dari akar kata darosah, madrasah, ya kan? Mudarris. Mudarris. Ya, jadi Idris itu nama julukan. Kenapa dijuluki Idris? Karena beliau suka belajar, suka menghafal, suka mutolaah, maka disebut Idris. Apa yang diajar, apa yang kemudian dipelajari oleh Idris? Apa kira-kira? Apa yang dipelajari oleh Idris? Buku kuning apa? Yang dipelajari oleh Idris adalah sahifahnya Syith. Sahifahnya Syith. Sahifah, kitabnya Syith, ya. Kan Syith itu punya sahifah, dan sahifahnya diturunkan ke keturunannya terus gitu dipelajari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking dari sering belajarnya, Idris itu nanti menemukan banyak hal dan punya kontribusi besar dalam kehidupan manusia. Ya. Dalam kehidupan manusia dia punya kontribusi sangat besar sekali. Dan kenapa dia disebut sebagai nabi? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau tadi kenapa Syith disebut sebagai nabi? Karena Syith dapat sahifah, ya kan? Kenapa Idris disebut sebagai nabi? Karena Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Kata Allah, wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakan Muhammad tentang Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Idris adalah orang yang jujur, amanah, lagi seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan Idris kelak diberikan oleh Allah, diangkat ke tempat yang tinggi. Jadi Nabi Idris itu di Al-Quran ceritanya cuma 3 ayat. Makanya kenapa kemudian sangat jarang para ustadz membahas Nabi Idris. Kenapa? Karena kontennya tidak bisa dibuat 1 jam. Dia harus punya seni. Apa bahasa saya? Saya selalu mengatakan, kalau mau membahas nabi-nabi yang secara literasi itu sedikit, itu harus punya jembatan yang cukup banyak.
jembatan untuk mengalihkan perhatian gitu. Karena kalau nggak gitu nggak bakal bisa. 3 ayat mau diapain? 3 ayat. Kenapa kemudian orang banyak membahas tentang Yusuf? Karena Yusuf literaturnya banyak. Mau dibuat 3 jam juga bisa. Kenapa Musa sering dibahas? Musa literaturnya banyak. Baginda Rasul literaturnya banyak. Kemudian Ibrahim literaturnya banyak. Adam literaturnya banyak. Sekarang masalahnya kan begini, siapa yang mau membahas tentang Idris, tentang Dzulkifli, tentang Ilyas, tentang Ilyasa? Itu literaturnya sedikit, susah untuk dibahas dalam satu pertemuan. Makanya kenapa kemudian kita jarang mendapatkan literatur tentang itu, karena tidak banyak yang bisa menjelaskan itu, gitu loh, paham ya? Karena susah menjelaskan itu. Saya kasih contoh, jenengan tahu Idris apa sih? Hah? Para nabi pasti masuk surga. Apa? Di surga? Terus? Itu saja. Ada lagi? Menemu penjahit pertama. Sudah oke tuh, berarti pernah mendapatkan literaturnya. Ada lagi? Astrologi. Hah? Astrologi dan pertukangan. Astronomi, ilmu falak dia yang nemukan. Ada lagi? Pertukangan. Pertukangan. Ada lagi? Oh, berarti literaturnya udah banyak tuh. Bisa jelasin sejam itu. Itu susah, terus terang susah. Makanya kenapa kemudian kita itu sangat miskin dengan literatur Nabi yang memang di dalam Al-Quran ayatnya hanya seayat. Ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat. Ada namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel itu nanti muncul ketika peristiwa Jalut dan Tolut. Itu di dalam Al-Quran cuma 1 ayat. Di dalam Al-Quran cuma 1 ayat. Itu pun dia pakai dhamir, tidak nyebut namanya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, makanya tidak banyak mau membahas itu. Kenapa? Literaturnya sedikit. Itu aja masalahnya. Literaturnya sedikit. Nama Idris juga begitu. Idris itu literaturnya juga sedikit, cuma 3 ayat ya. Satu ayat tentang Allah memuji Idris dengan nabi-nabi yang lain. 1 ayat lagi Allah menjelaskan tentang eksistensi Idris sebagai nabi. Yang ketiga Allah menjelaskan tentang makomnya Nabi Idris alaihissalam. Itu saja. Tapi kalau kemudian mau membaca tafsir, insya Allah cukup untuk 1 jam. Cukup. Makanya urusan Idris kita bahas pada bulan depan. Insya Allah lengkap 1 jam. Karena cukup sudah jam 5. Saya terus terang saya mohon izin karena saya habis ini maghrib di King Safira di mana, di Sidoarjo. Sama juga jadwalnya dimajukan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti jumpa lagi pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita keberkahan umur, keberkahan usia, keberkahan ilmu. Juga Allah memberkahi keluarga kita, putra-putra kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidhana wa mashayikhana min ahli ilmi wa ahli khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.